Rekonstruksi ungkap kasus kekerasan dosen terhadap dokter. Waspada, hampir seluruh wilayah di Jateng berpotensi hujan. Mediasi sengketa arsip Jokowi gagal. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Sepekan hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Sepekan akan menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta bersama saya, Febriana Mila. Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah menggelar rekonstruksi secara tertutup kasus dugaan kekerasan oleh oknum dosen Universitas Islam Sultan Agung atau Unisula Semarang terhadap seorang dokter Rumah Sakit Islam Sultan Agung di lokasi kejadian yakni Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang Rabu sore. Dalam rekonstruksi dugaan kasus kekerasan ini, Polda Jawa Tengah menghadirkan pelapor, terlapor, dan sejumlah saksi. Sebanyak 13 adegan diperagakan oleh pelapor dan terlapor bersama 6 orang saksi sesuai dengan peran masing-masing. Rekonstruksi dilakukan untuk keperluan mencocokkan kejadian dengan berkas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penyidik. Selain itu, rekonstruksi ini juga merupakan langkah signifikan dalam proses penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya tindak pidana dalam kasus tersebut. Di Reskrimum Polda Jawa Tengah, Kombes Dwi Subagio mengatakan belum bisa memastikan apakah ada tindak pidana dalam kasus tersebut. Namun pihaknya membenarkan kasus tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana penganiayaan. Dan kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Jadi semua hasil keterangan para saksi, kemudian terlapor ini kami uji semua di sini. Bagaimana perannya terlapor, bagaimana perannya si yang teradu, mereka menyampaikan poin demi poin kami tunjukkan. Saat ini masih dalam proses penyelidikan, kami belum tahu bagaimana. Nah ini rekon ini merupakan langkah yang menurut kami adalah langkah yang paling signifikan. Kami akan bisa mengetahui dengan menguji keterangan para saksi. Kita akan mengetahui nanti apakah ada tindak pidana atau kalau ada tindak pidana jenis apa tindak pidana. Sementara kan laporannya masih ada kekerasan dalam. Tapi ini akan diuji dari kita. Sementara itu, Direktur Pelayanan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang membenarkan adanya kegiatan reka ulang kejadian kekerasan yang dilakukan oleh terlapor terhadap salah satu tenaga kesehatan di ruang perawatan saat melakukan pekerjaan. Atas proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan, pihak rumah sakit berharap kasus tersebut secepatnya bisa segera selesai. Olah TKP, sudah itu aja. Kami tidak intervensi macam-macam. Itu mulai jam berapa? Kita hanya memprasarana tok. Kali kita tidak ada intervensi sedikit pun, karena itu ranahnya kepolisian. Itu di ruangan mana aja? Apa? Di ruangan mana saja? Ya di tempat TKP. Persalinan atau apa, Pak? Ruang persalinan. Di lantai 2, Pak ya? Lantai 1. Berapa ruangan, Pak, yang di olah TKP? Ya satu ruang. Satu ruang doorlob, ya ruang berikutnya kan ruang setelah persalinan. Saya masalahnya jadi nggak ngambang. Kalau seperti ini kan semuanya terhambat. Setelah selesai dilakukan proses rekonstruksi di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah akan melakukan gelar perkara untuk menentukan kasus kekerasan yang dilakukan oleh salah satu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dan kasus tersebut bisa naik ke penyidikan. Sebelumnya, pada September 2025, ramai di media sosial dugaan kekerasan yang dilakukan seorang dosen Unisula terhadap Dr. RSI Sultan Agung Semarang.
Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Mantan Kasubdit Dalmas Ditsamapta Polda Jawa Tengah AKBP Basuki mengajukan banding usai disanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari Polri buntut kasus kematian dosen Universitas 17 Agustus atau UNTAK Semarang, Dwinanda Lincia Levi. AKBP Basuki kini resmi dipecat atau dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari Polri. Keputusan ini diambil melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polda Jawa Tengah pada Rabu 3 Desember di ruang sidang Bitpropam Polda Jawa Tengah. Sebelumnya, jabatan AKBP Basuki sebagai Kasubdit Dalmas Ditsamapta Polda Jawa Tengah telah dicopot. Kabitumas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto menyampaikan bahwa dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi, tidak hanya AKBP Basuki yang dihadirkan, namun juga 6 orang saksi yang memberikan keterangan di hadapan majelis. Atas perilakunya yang dinilai sebagai perbuatan tercela, AKBP Basuki dijatuhi sanksi etika, termasuk penempatan khusus selama 30 hari, serta pemecatan atau PTDH dari institusi kepolisian. Dan ternyata AKBP Basuki mengajukan banding. Artanto mengatakan memori banding harus diajukan dalam kurun 7 hari. Memori banding nantinya akan disampaikan ke Mabes Polri, mengingat Basuki selaku perwira menengah. Atas putusan dari sidang Komisi Kode Etik ini, terduga pelanggar AKBP B mengajukan banding kepada hakim sidang. Demikian. Kalau banding nanti urusan dari Mabes Polri, karena AKBP atau Pamen kalau mengajukan banding nanti diserahkan kepada Mabes Polri. Demikian. Hasil otopsi. Seperti diketahui, dalam sidang Komisi Kode Etik Polri, perbuatan Basuki yang tinggal bersama perempuan tanpa ikatan pernikahan dinyatakan sebagai perbuatan tercela sehingga menurunkan citra Polri. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Komite 1 DPD RI memberikan atensi terhadap kasus kematian dosen 17 Agustus atau UNTAK Semarang, Dwinanda Lincia Levi, yang hingga kini belum menemukan titik terang. Komite 1 DPD RI mendatangi kampus Universitas 17 Agustus atau UNTAK Semarang untuk turut mengawal transparansi penanganan kasus kematian dosen Dwinanda Lincia Levi, dosen Fakultas Hukum UNTAK yang ditemukan meninggal di sebuah kamar kostel di Jalan Telaga Bodas Raya, Gajah Mungkur, Kota Semarang. Komite 1 DPD RI yang membawai bidang hukum sangat berharap penyebab kematian dosen Levi segera terungkap. Apalagi banyak yang menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian dosen Levi. Pihaknya apresiasi langkah UNTAK yang segera meminta otopsi untuk menguak penyebab kematian dosen Levi. Keterlambatan mendapat informasi tetapi terus katakanlah menempatkan Bu Levi sebagai keluarga karena rumah jauh, keluarganya tidak ada yang ada di sini, diurus dengan baik. Dan yang paling menarik tadi, ternyata usulan otopsi yang utama adalah datang dari tim atau ini penting betul Pak Dekan, karena nanti kuncinya di situ. Ini yang sekarang masih kita tunggukan hasil otopsinya. Kami tidak bisa bayangkan kalau waktu itu misalkan tidak langsung diminta otopsi. Bahkan tadi Pak Wakil Dekan menyampaikan untuk bisa otopsi harus menghadirkan keluarganya belum bisa dihubungi. Pihak kampus sendiri mengapresiasi kedatangan DPD RI yang peduli untuk mengungkap kasus kematian dosen Levi. Berduka meninggalnya Dr. Levi karena Dr. Levi adalah dosen yang luar biasa dalam proses belajar mengajar. Cukup. Seperti diketahui, Dwinanda Lincia Levi atau dosen Levi ditemukan meninggal di kamar kos hotel atau kostel di wilayah Gajah Mungkur, Kota Semarang pada Senin 17 November 2025.
Kematian korban turut menyeret nama AKBP Basuki yang saat ini telah dipecat atau dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Waspada, hampir seluruh wilayah di Jawa Tengah berpotensi hujan. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Masih di Kompas Sepekan, Saudara, hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan pohon tumbang dan menimpa 3 mobil di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Akibat kejadian tersebut, mobil rusak pada bagian depan, kaca pecah hingga penyok pada badan mobil. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Ada mobil tertimpa pohon. Satu, dua, tiga. Inilah video yang menunjukkan kondisi 3 mobil tertimpa pohon tumbang setelah hujan deras disertai angin kencang terjadi di kompleks parkir kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dispermasdes, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Tampak 3 mobil yang sedang terparkir tertimpa batang pohon dan mengalami kerusakan, yakni bagian depan kaca pecah hingga badan mobil penyok. Salah satu pemilik mobil, Denny, mengatakan ia mendapat kabar bahwa mobil miliknya tertimpa pohon akibat hujan deras disertai angin kencang. Setelah diperiksa, ternyata tidak hanya mobil miliknya, namun ada 2 mobil lain yang juga tertimpa pohon tumbang. Hujannya dari teman-teman sih katanya deras banget. Terus sama angin kencang. Ini ada berapa mobil yang tertimpa, Mas? Ada 3 mobil. Kerusakannya apa aja? Kalau yang ujung sana punya saya sendiri kaca pecah, terus ya banyak yang peot. Untuk memindahkan 3 mobil yang tertimpa batang pohon, relawan dan TRC BPBD Kabupaten Boyolali bergotong royong memotong batang pohon yang menimpa 3 mobil. Nicholas Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Hujan deras membuat Sungai Renggong di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah meluap. Akibatnya puluhan hektar sawah tergenang banjir. Ya, selamat malam bagi warga Kejauhan. Tolong agar waspada karena pintu Mbah Joto jebol. Tolong ya di rumah barang berharga diselamatkan. Puluhan lahan sawah di 2 desa Kejauhan dan Desa Sukorejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tergenang banjir setinggi 40 cm akibat luapan air Sungai Renggong dan Kali Buangan 1 yang jebol pada Sabtu malam. Sebagian besar tanaman padi petani yang berusia 2 minggu dan benih padi siap tanam tergenang banjir. Akibatnya, petani terpaksa menunda jadwal tanam menunggu air surut. Menurut Sunarto, kelompok tani Desa Sukorejo, total ada 36 hektar tanaman padi petani, rata-rata usia 2 minggu terendam banjir. Tanaman padi petani di Desa Sukorejo setiap tahun menjadi langganan banjir dan lama surut sebab tidak berfungsinya saluran pembuangan di Sungai Kliteh yang melintas Desa Sukorejo. Lama sekali surutnya. Sampai berapa hari? Kira-kira 1 minggu, bisa lebih tergantung cuaca. Kalau ada hujan, lama lagi surutnya. Nanti kalau tidak lekas surut bisa gagal panen, Pak? Betul sekali, berapa kali sampai bertahun-tahun lah di sini selalu gagal panen. Kalau totalnya berapa sawah yang tergenang, Pak? Kira-kira perkiraan sekitar 36 hektar. Kalau umur padinya berapa hari? Kira-kira umur tanam padi kurang lebih 1 minggu, juga ada yang belum tanam. Kalau sini tempatnya kayak gini sering banjir, hasilnya ya menurun separuh. Mungkin kisaran
5 ton, harusnya kan ada 8 tonan. Jadi turun hasilnya. Turun. Sering banjir. Pihak desa dan petani berharap pemerintah turun tangan untuk menutup tanggul yang jebol serta memohon kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yassin Maimun yang berjanji membuatkan gorong-gorong saat meninjau banjir pada Juli 2025 lalu agar tanaman padi petani aman dari banjir. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Hujan deras membuat sungai di Batangan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah meluap. Jalur Pantura pun tergenang banjir. Banjir menggenangi jalur Pantura hingga membuat macet arus lalu lintas. Kondisi ini diperparah dengan adanya tumpukan sampah yang tersangkut di jembatan. Hujan deras membuat sungai tak mampu menampung air dari hulu hingga membuat sungai Widodaren di tepi jalur Pantura Desa Ketitang Wetan, Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah meluap sampai ke permukiman warga. Polisi yang bertugas menyebut banjir di Jalan Pantura yang mengakibatkan kemacetan juga dipicu oleh tanggul yang ambrol dan jembatan yang ambles. Situasi sekitar 100 meter tergenang air setinggi sekitar 10-20 cm yang disebabkan aliran Kali Ombo mengalami peluapan air yang disebabkan adanya salah satu jembatan yang angkles atau adanya penurunan yang mengakibatkan sampah-sampah menyumbat sehingga aliran berarah ke Pantura atau limpas ke jalur Pantura. Selain menggenangi jalur Pantura, luapan banjir juga menggenangi perkampungan warga dengan ketinggian mencapai 20 cm. Meski demikian, warga masih tetap berada di rumah dan beraktivitas seperti biasa. Iwan Miftahudin, Kompas TV Pati, Jawa Tengah. Saudara, sepekan ke depan wilayah Jawa Tengah akan diguyur hujan secara merata. Selain karena sudah memasuki musim hujan, gelombang atmosfer yang sedang aktif mendukung pertumbuhan awan-awan hujan di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Jawa Tengah. Prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi BMKG Ahmad Yani Kota Semarang menyebut, masyarakat yang tinggal di wilayah Jawa Tengah mesti waspada. Pasalnya aktivitas gelombang atmosfer yang terjadi di langit Indonesia mendukung pertumbuhan awan-awan hujan. Hal ini menyebabkan Provinsi Jawa Tengah akan diguyur hujan secara merata dalam sepekan ke depan. Sepekan ke depan ini tadi kami analisis itu karena memang adanya beberapa kondisi atmosfer yang muncul seperti adanya belokan angin, kemudian juga adanya gelombang atmosfer yang sedang aktif di wilayah Jawa Tengah. Jadi itu juga membuat atau mendukung pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Indonesia, terutama di wilayah Jawa Tengah. Potensi hujan yang perlu diwaspadai adalah ketika intensitas hujan sedang hingga lebat yang disertai angin kencang, kilat, dan petir. Untuk pemetaan wilayah sendiri, warga yang tinggal di wilayah pegunungan tengah perlu diwaspadai potensi pohon tumbang dan bencana longsor, sementara untuk warga yang tinggal di wilayah Pantura, diimbau untuk waspada terhadap potensi banjir rob. Jina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Warung di Solo gratiskan makan untuk mahasiswa Aceh. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Sepekan. Puluhan tukang cukur di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta menggelar penggalangan donasi dengan cara menyediakan jasa cukur dengan tarif seikhlasnya di kawasan alun-alun Wonosari, Gunung Kidul. Uang yang terkumpul akan disumbangkan untuk masyarakat yang terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh dan Sumatera.
Beragam cara dilakukan oleh kalangan masyarakat di Indonesia untuk menunjukkan rasa kepedulian terhadap masyarakat Aceh dan Sumatera yang saat ini sedang terdampak musibah banjir dan tanah longsor. Seperti yang dilakukan puluhan tukang cukur di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, terus memangkas rambut warga yang ingin dirapikan. Mereka tidak mematok tarif, melainkan dibayar seikhlasnya. Total 20 tukang cukur yang tergabung dalam paguyuban Seniman Rambut Gunung Kidul Semar Gundul terlibat penggalangan donasi. Kegiatan ini kami lakukan dari komunitas Semar Gundul untuk mencari donasi, menggalang donasi untuk kami sumbangkan ke rakyat, ke masyarakat Aceh dan Sumatera sekitarnya. Kegiatan ini melibatkan sekitar 20 personel yang ada di sini. Untuk sasarannya sendiri kita tidak menarget dari siapapun, tapi siapapun yang mau mencukur kami layani. Ya, harapan kami aksi ini dapat membantu dan meringankan rakyat Aceh yang hari ini sedang tertimpa musibah. Itu menurut saya positif ya, karena kita itu dicukur oleh orang-orang profesional yang dari komunitas cukur yang berada di Gunung Kidul, dan untuk hasil potongnya juga menurut saya bagus juga sih, karena ya memang mereka itu memang sudah ahli di bidangnya, bisa dibilang memang profesional lah mereka gitu. Uang yang dikumpulkan akan disumbangkan bagi warga terdampak bencana Sumatera dan Aceh melalui salah satu yayasan yang ada di Yogyakarta. Ahmadi, Kompas TV, Gunung Kidul, Yogyakarta. Warga bantu warga, sebuah warung makan di Solo, Jawa Tengah menggratiskan makan khusus bagi mahasiswa asal Aceh. Mereka cukup menunjukkan KTP untuk bisa makan di warung tersebut. Sang pemilik warung adalah kelahiran Aceh, di mana sanak saudaranya turut menjadi korban bencana alam. Warung Nyak Cut yang terletak di Jalan Popda Nusukan, Solo, Jawa Tengah ini mendadak menjadi penyelamat bagi mahasiswa asal Aceh. Bagaimana tidak, hanya bermodalkan KTP saja, mereka bisa makan gratis sepuasnya. Di sini menyediakan menu makanan khas Sumatera dan Aceh. Bagi mahasiswa yang sedang merantau, donasi makan gratis ini sangat membantu. Apalagi kiriman uang dari kampung halaman pastinya tertunda karena menjadi korban bencana. Kami sangat senang dengan adanya donasi seperti makan gratis, karena bisa membantu kami dalam segi konsumsi, sehingga ketika kami tidak dapat uang saku dari orang tua, tapi kami mendapatkan uang, tidak mendapatkan uang, tapi kami mendapatkan makan gratis di sini, sehingga kita orang Aceh di sini itu seperti keluarga yang mana saling menolong, dan kami juga sangat berterima kasih kepada Kak Cut dan keluarga yang udah memberikan kami, terutama mahasiswa Aceh yang ada di Surakarta, itu buat makan gratis. Pemilik warung adalah kelahiran Aceh dan masih memiliki keluarga yang tinggal di Aceh. Bahkan ayah dan saudaranya turut terdampak bencana hingga tidak bisa dihubungi. Donasi ini merupakan bentuk doanya agar keluarganya diberikan keselamatan. Saya sendiri kan orang tua dari Aceh, papa saya di Aceh, saya lahir di Kuala Simpang, jadi saya punya inisiatif membantu adik-adik di sini, karena saya kan tidak bisa menolong orang tua di sana. Jadi dengan saya menolong adik-adik di sini, biar jadi doa, biar keluarga saya di sana juga sehat, biar selamat. Karena selama beberapa hari, 3-4 hari, papa saya nggak bisa dihubungi. Jadi di situ saya berpikir bahwasanya saya bisa menolong dengan adik-adik dengan cara seperti itu.
doa-doa saya melalui adik-adik Aceh di sini tersampaikan, biar keluarga saudara saya di sana bisa sehat, bisa kembali seperti semula, ada kabar, itu yang saya inginkan. Donasi makan gratis ini setidaknya meringankan beban mahasiswa asal Aceh untuk sementara waktu yang sedang merantau. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta membuka posko kemanusiaan untuk mahasiswa terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera. Di posko itu, mahasiswa yang berasal dari lokasi bencana di 3 provinsi mendapat makanan gratis 3 kali sehari. Aksi solidaritas terhadap mahasiswa terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera dilakukan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan membuka posko kemanusiaan. Di posko kemanusiaan yang berlokasi di halaman Mapolda ini, polisi mendirikan layanan dapur umum yang menggratiskan makanan untuk mahasiswa dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selama masa tanggap darurat bencana, mahasiswa terdampak bencana banjir dan longsor dipersilahkan datang ke posko kemanusiaan ini untuk makan gratis 3 kali sehari. Berdasarkan data yang dimiliki kepolisian, terdapat lebih dari 8.000 mahasiswa terdampak bencana banjir dan longsor yang tengah menempuh pendidikan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk fasilitas Polda, alhamdulillah mencukupi dari untuk kita-kitanya yang terdampak bencana. Kami mendapatkan konsumsi juga dari Polda, dan juga untuk teman-teman yang belum dapat berkabar dengan keluarganya atau belum bisa lah menghubungin keluarganya, bisa datang ke Polda DIY untuk mencari atau menghubungin keluarganya secepatnya, bisa dibantu sama Polda DIY. Adapun posko kemanusiaan yang kami dirikan ini terdiri dari layanan dapur umum. Layanan ini kami prioritaskan kepada adik-adik mahasiswa yang berasal dari 3 provinsi tadi yang terdampak bencana. Jadi kami siapkan layanan dapur umum yang langsung dimasak oleh koki-koki kami dari Poluan yang ada di Polda DIY. Nanti mulai hari ini setiap harinya menyiapkan menu, baik itu sarapan mulai jam 8, kemudian makan siang jam 12, kemudian termasuk makan malam. Kita mulai siapkan sekitar jam 18.00 WIB. Ini setiap hari akan kami buka posko ini, harapannya adik-adik mahasiswa bisa datang ke sini. Ini bentuk kepedulian kami, Polda DIY, Bapak Kapolda memerintahkan langsung kepada kami untuk membuka dapur umum. Selain membuka posko kemanusiaan untuk mahasiswa terdampak bencana banjir dan longsor, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengirim bantuan sembako dan kebutuhan lainnya untuk korban yang berada di lokasi bencana. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Ratusan siswa sekolah dasar di Kota Semarang, Saudara, menggalang donasi dengan menyisihkan uang saku mereka untuk korban bencana Sumatera. Pengumpulan donasi untuk korban bencana Sumatera dilakukan di halaman SD Haji Sriati Baitur Rahman 1, Kota Semarang. Dengan berbaris rapi, anak-anak secara bergantian memasukkan uang saku mereka ke dalam kardus. Aksi ini adalah bentuk kepedulian siswa terhadap korban banjir dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Tidak hanya siswa, para guru dan tenaga pendidikan sekolah juga menyisihkan rezekinya untuk membantu korban bencana. Total donasi yang berhasil dikumpulkan mencapai 45 juta rupiah lebih, gabungan dari bantuan melalui transfer, uang tunai dari iuran saku siswa, serta uang sosial pramuka. Mendonasikan sebagian rezekinya untuk membantu para korban bencana alam yang ada di wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya. Hal ini tidak hanya sekedar materi, tetapi ini adalah bagian dari pembelajaran hidup
kepada anak-anak semuanya, mengajarkan mereka bagaimana memiliki sikap empati, gotong royong, solidaritas, dan kepedulian terhadap saudara-saudaranya yang sedang tertimpa musibah. Pihak sekolah berharap donasi hasil iuran siswa ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk korban bencana. Dengan terus mengalirnya dukungan dari berbagai pihak, upaya pemulihan bagi korban bencana Sumatera diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan menyeluruh. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Mediasi sengketa arsip ijazah Jokowi gagal, informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Sepekan. Mediasi terkait sengketa informasi antara pemohon Bonatua Silalahi dan termohon pemerintah Kota Surakarta gagal tercapai dalam sidang awal sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Sidang kini masuk dalam tahap adjudikasi. Upaya mediasi sengketa informasi publik terkait arsip ijazah Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo saat masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta dinyatakan gagal. Mediasi yang berlangsung di kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah atau KIP Jawa Tengah berakhir tanpa kesepakatan antara kuasa hukum pemohon Bonatua Silalahi dan pemerintah Kota Surakarta selaku termohon. Dalam perkara ini termohon adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta selaku penyelenggara lembaga kearsipan yang diwakili oleh Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Surakarta. Usai mediasi dinyatakan gagal, kuasa hukum pemohon Muhammad Taufik memastikan pihaknya akan membawa sengketa ini ke tahap adjudikasi di KIP Jawa Tengah. Ia juga berharap Komisi Pemilihan Umum atau KPU dapat dihadirkan saat persidangan mendatang. Gagal. Karena apa, Pak? Karena memang pihak alasan mereka dua. Satu, penyimpanan arsip itu bukan menjadi kewenangan mereka, tetapi miliknya KPUD. Kemudian yang kedua bahwa karena ada dokumen itu, karena dia tidak memiliki kewenangan, maka dokumen itu tidak ada di pemerintah Kota Surakarta. Terus selanjutnya apa, Pak? Selanjutnya, nah ini yang menarik ya, tadi kami sudah singgung, kami akan ajukan adjudikasi atau persidangan. Apa? Persidangan kami berharap pihak-pihak terkait itu dihadirkan, salah satunya adalah Komisi Pemilihan Umum. Nanti akan menjadi sebuah peristiwa, sebuah adu argumentasi, sebuah persidangan yang menarik. Karena sebagaimana diketahui di persidangan Komisi Informasi Pusat yang namanya KPUD Surakarta mengatakan pernah membakar buku agenda di masa pemerintahannya Pak Jokowi mendaftar sebagai Wali Kota Surakarta. Sidang ini merupakan bagian dari rangkaian panjang sengketa informasi publik sepanjang 2025, termasuk perkara yang kini sudah memasuki tahap pembuktian di Pengadilan Negeri Surakarta. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Alasan termohon Pemkot Surakarta terkait sengketa informasi publik arsip ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo dinilai tidak masuk akal. Kuasa hukum pemohon menekankan bahwa arsip pejabat publik seharusnya tersedia sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Kearsipan. Gagalnya mediasi antara pihak pemohon Bonatua Silalahi dengan termohon Sekda Kota Surakarta yang diwakili Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta diungkap kuasa hukum pemohon. Kuasa hukum pemohon Muhammad Taufik menjelaskan pihak termohon beralasan bahwa arsip administrasi Joko Widodo disimpan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Surakarta yang merupakan lembaga vertikal dan bukan bagian dari pemerintah daerah. Taufik menganggap alasan tersebut tidak masuk akal dan menekankan bahwa arsip
pejabat publik seharusnya tersedia sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Kearsipan. Ini tidak diselesaikan dan ini akan menjadi catatan buruk bagi bangsa Indonesia. Bagaimana mungkin orang yang pernah menjabat wali kota lebih dari 1 periode, menjabat gubernur setengah periode dan menjabat presiden selama 2 periode di tempat asal beliau sampai tidak ada arsipnya hanya dengan alasan Komisi Pemilihan Umum Daerah itu bukan institusi daerah. Sementara Diskominfo Kota Surakarta tetap pada pendirian bahwa lembaga kearsipan daerah tidak memiliki kewenangan menyimpan arsip milik KPU. Tapi kalau dari kita, karena sesuai dengan kewenangan kita, lembaga kearsipan daerah tidak punya kewenangan untuk menyimpan arsip dari KPU, karena KPU itu adalah lembaga vertikal. Sedangkan di Undang-Undang Kearsipan, kita itu adalah lembaga daerah yang kita simpan adalah arsip-arsip lembaga daerah, kedinasan, OPD, dan lain sebagainya. Tapi kalau yang sudah berkaitan dengan kearsipannya KPU, itu urusannya dengan vertikal. Seperti diketahui, mediasi yang berlangsung di kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada Rabu 10 Desember berakhir tanpa kesepakatan antara pemohon dan pemerintah Kota Surakarta selaku pihak termohon. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Korupsi penyalahgunaan pemberian fasilitas kredit proyek Bank Jateng sebesar 13,8 miliar rupiah, Direktur Utama PT Daya Usaha Mandiri berinisial CWW ditahan usai proses pemeriksaan di kantor Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Tersangka CWW dilakukan penahanan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pemberian fasilitas kredit proyek Bank Jateng kepada PT Daya Usaha Mandiri atau PT DUM tahun 2019 sebesar 13,8 miliar rupiah. Usai proses pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, tersangka CWW yang merupakan Dirut PT Daya Usaha Mandiri kemudian dibawa dan ditahan di Lapas Kelas 1A Semarang, Kedung Pane selama 20 hari. Modus operandi tersangka CWW selaku Direktur Utama PT Daya Usaha Mandiri yakni mengajukan kredit proyek ke Bank Jateng tahun 2019 dan pada proses pencairan memalsukan dokumen-dokumen yang digunakan. Di antaranya dokumen purchase order dan bukti pembayaran real-time gross settlement. Yang diketahui ternyata dokumen tersebut adalah fiktif sehingga kemudian fasilitas kredit proyek yang diberikan macet. Kejaksaan Negeri, tim penyidik Kejaksaan Negeri Kota Semarang melakukan penahanan terhadap Direktur PT Daya Usaha Mandiri dengan inisial CWW, di mana yang bersangkutan pada hari ini ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan pemberian kredit proyek Bank Jateng kepada PT Daya Usaha Mandiri. Terhadap tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam perkara ini telah memeriksa sebanyak 46 saksi. Dari hasil audit BPKP Provinsi Jawa Tengah, kerugian negara dalam pemberian fasilitas kredit Bank Jateng sebesar 13,8 miliar rupiah. Senot Puji, Kompas TV Semarang, Jawa Tengah. Kejaksaan Negeri Kota Semarang menyita uang sebesar 10,9 miliar rupiah dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kredit Bank Jateng yang merugikan negara 13,8 miliar rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Adi Fajar Arianto mengatakan penyitaan uang sebesar 10,9 miliar rupiah merupakan bagian dari pengembangan perkara yang menyeret Direktur Utama PT Daya Usaha Mandiri berinisial CWW sebagai tersangka.
Tersangka yang sudah dilakukan penahanan diduga memalsukan dokumen penting, termasuk purchase order serta bukti pembayaran BIRTGS untuk meyakinkan bank agar mencairkan kredit. Dan pengembangan perkara tersebut masih terus dilakukan untuk mengetahui kemungkinan adanya tersangka lain. Penyidik dari Kejaksaan Negeri Kota Semarang melakukan penyitaan barang bukti terhadap sejumlah uang sebesar 10.936.171.216 rupiah dari Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang. Uang tersebut diduga berasal dari pencairan lembaga penjamin Askrindo yang merupakan salah satu badan usaha milik negara, di mana secara mekanisme seharusnya pencairan jaminan tersebut tidak dilakukan apabila dalam proses bisnis pencairan kredit proyek dari Bank Jateng kepada PT Daya Usaha Mandiri ditemukan adanya penyimpangan atau fraud. Atas perbuatannya, tersangka CWW dijerat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Eri Widodo, Kompas TV Semarang, Jawa Tengah. Unjuk rasa buruh tuntut upah naik 10%. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Sebanyak 10.303 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu di Jawa Tengah dijadwalkan menerima surat keputusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada 12 Desember 2025 mendatang. Kepastian kabar gembira tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, saat menghadiri peringatan HUT ke-80 PGRI dan Hari Guru Nasional 2025 di Balerung Universitas PGRI Semarang. Sadimin menjelaskan, total 10.303 formasi tersebut mencakup pendidik, tenaga kependidikan, serta tenaga teknis di lingkungan pendidikan menengah. Penyerahan SK akan dilakukan serentak bersama OPD lain se-Jawa Tengah di Gor Jatidiri tanggal 12 Desember 2025. Menurut Sadimin, SK tersebut diharapkan menghilangkan kecemasan para guru yang selama ini menunggu kepastian status dan kesejahteraan. 10.303 itu ya terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan dan teknis ya. Nah ini nanti tanggal 12 Desember akan kita serahkan SK-nya secara serempak se-Jawa Tengah dengan OPD lain di Gor Jatidiri. Ini insya Allah akan dilaksanakan tanggal 12 sebanyak 10.303 paruh waktu itu ya. Bisa istilahnya itu plong gitu ya. Plong, bombong itu Pak ya. Yang selama ini kekhawatiran itu ada, ini bisa plong, bisa lega teman-teman guru untuk bisa mendapatkan SK yang nanti secara kesejahteraan juga mengikuti sesuai dengan kemampuan anggaran, tapi insya Allah Jawa Tengah itu sudah disesuaikan dengan anggaran UMK dari kabupaten kota. Insya Allah kalau SMA, SMK, SLB itu tidak masalah anggaran, dalam hal ini sudah disesuaikan. Ketua PGRI Jawa Tengah Mudi menyambut baik kepastian penyerahan SK P3K paruh waktu tersebut. Hal ini sebagai capaian penting setelah perjuangan panjang para guru. Kita sedang terus berupaya memastikan ini
status ya para buruh, dan tadi saya sampaikan setelah kita berjuang panjang, insya Allah paling lambat tanggal 12 ya, nanti Desember sudah kami serahkan, termasuk saya memberikan catatan khusus juga bagi teman-teman tenaga pendidikan, apalagi DSD itu banyak yang hari inilah mereka akhirnya diangkat. Muhdi juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi guru P3K, mengingat banyak di antara mereka tidak mendapatkan pengembangan profesional yang memadai saat masih berstatus honorer. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Ratusan buruh yang tergabung Serikat Pekerja Nasional atau SPN menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, menuntut kenaikan upah minimum provinsi atau UMP hingga 10%. Dengan membawa spanduk bertuliskan tuntutan dan bendera serta poster terkait rencana penetapan UMP 2026 dan rancangan peraturan pemerintah atau RPP pengupahan, ratusan buruh dari berbagai daerah di Jawa Tengah turun ke jalan mendesak pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera mengesahkan upah minimum provinsi dan menuntut kenaikan UMP sebanyak 8,5 hingga 10%. Karena hingga saat ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum menetapkan upah yang seharusnya ditetapkan pada November kemarin. Koordinator aksi mengaku akan menggelar aksi yang lebih besar jika tuntutan buruh tidak dipenuhi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kami menggelar aksi pada hari ini bukan tanpa tujuan, tetapi dari bulan Oktober, November sampai dengan hari ini, bulan Desember, belum juga ditetapkan UMP ataupun UMSP. Sedangkan seharusnya sudah ditetapkan di bulan November. 21 November. Tapi diundur kembali. Inilah bukti kemarahan kita, bukti kemarahan buruh. Ini adalah sebagian wakil pekerja saja dari pengurus serikat pekerja. Tapi kalau dalam beberapa hari ini tidak dikeluarkannya UMP, maka kami akan bawa anggota kami keseluruhan, baik dari Gartek, SPN, dan KSBSI yang tergabung dalam Gaspera, gabungan serikat pekerja dari Jepara Raya dan SPN se-Jawa Tengah. Aksi yang mendapat penjagaan dari kepolisian ini berjalan dengan damai meski ada penutupan jalan di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Masa aksi mendesak pemerintah segera melakukan penetapan UMP Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan kehidupan layak dan perhitungan yang sudah dilakukan oleh buruh. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas sepekan hari ini. Saya Febriana Mila mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya dan sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.